Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak usaha semuanya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak ustazah, untuk hari ini ketemu lagi dengan ustazah. Kita akan belajar Al-Quran hadis. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ayo sama-sama kita mulai membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Tampungkan tangannya dan tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak ustazah, pembelajaran Al-Quran hadis kita hari ini adalah tentang keutamaan memberi. Semoga dengan pembelajaran ini anak ustazah semakin semangat untuk saling memberi antar sesama kita dan saling tolong menolong. Nah, anak ustazah, coba perhatikan gambar ini. Apa yang anak ustazah ketahui tentang gambar di atas? Ya, betul. Gambar ini adalah menggambarkan seorang anak yang sedang memberikan sesuatu kepada nenek-nenek. Nah, anak ustazah, siapa di antara anak ustazah rumahnya yang pernah didatangi peminta-minta? Ada? Ya, bagaimana perasaannya ketika memberikan sesuatu kepada peminta-minta tersebut? Apakah anak ustazah juga pernah memberikan sesuatu kepada temanmu? Alhamdulillah ya nak. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tentunya posisi tangan kita berbeda dengan orang yang kita berikan. Orang yang memberikan tangannya terlihat di atas, sedangkan orang yang menerima tangannya terletak di bawah. Marilah kita sama-sama berlomba-lomba untuk saling memberi ya nak ya. Nah, seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana keutamaan memberi. Nah, ayo sama-sama kita lihat ya. Hadis keutamaan memberi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqah wal yadus sufla hiyas sa'ilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ustazah, hadis ini jelas bahwasanya orang yang memberikan itu lebih baik daripada orang yang menerima. Nah, untuk itu di pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan hadis keutamaan memberi. Yang pertama yaitu perintah untuk kita untuk saling memberi. Yang kedua, perintah kepada kita untuk kita bekerja keras. Nah, anak ustazah, sekarang kita akan bahas isi kandungan yang pertama, yaitu perintah untuk memberi. Kita diminta untuk berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik itu termasuk sedekah. Bersedekah merupakan akhlak yang terpuji. Kita harus tebarkan kebaikan kepada sesama. Kebaikan membawa ketentraman dan kedamaian. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Muslim dari Huzaifah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, ustazah, orang yang mau
memberi, maka dia tergolong sebagai orang yang dermawan. Anak ustazah, ketika kita itu menjadi orang yang dermawan, maka kita akan mendapat keuntungan. Yang pertama, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, kemudian dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Ustazah, jangan khawatir, jangan takut dengan kerugian. Ketika ustazah memberi, jangan berpikir bahwasanya harta kita akan habis. Malah, ketika kita tidak mau memberi kepada orang, tidak mau membantu antar sesama, maka kita akan mendapat kerugian. Yang pertama, kita akan jauh dari Allah. Yang kedua, jauh dari surga. Yang ketiga, jauh dari manusia. Dan yang keempat, dekat dari neraka. Nah, ustazah, ini ada beberapa cara untuk melatih diri kita agar kita memiliki sifat yang pemurah. Yang pertama, yakini setiap kebaikan akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sadari harta yang kita miliki hanya titipan Allah dan ada hak di dalamnya yang harus diberikan. Yang ketiga, biasakan suka memberi kepada yang membutuhkan agar harta yang kita miliki menjadi berkah. Nah, sekarang kita masuk ke isi kandungan yang kedua, yaitu perintah untuk bekerja keras. Dengan kita bekerja keras, maka kita akan memiliki harta yang bisa kita sumbangkan ataupun sedekahkan. Karena orang yang suka bersedekah lebih tinggi derajatnya daripada orang yang peminta-minta. Untuk menjadi orang yang dermawan, maka kita harus bekerja keras. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Jum'ah ayat 10, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk bertebaran di atas bumi untuk mencari karunia dari Allah sebanyak-banyaknya agar kita beruntung. Karena orang yang mau bekerja keras, apapun pekerjaannya, asalkan itu halal, itu sangat mulia di sisi Allah. Seperti hadis riwayat Bukhari, orang yang mencari kayu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Nah, anak ustazah, dengan kita bekerja keras, Allah akan mencukupi kehidupan kita dan akan memiliki kemampuan untuk memberi, sehingga kita akan diangkat derajatnya dan kita akan menjadi tergolong orang yang dermawan ketika kita memberi. Nah, anak ustazah, tapi jika kita malas bekerja, maka akan menimbulkan masalah sosial. Yang pertama, pengangguran. Yang kedua, akan banyak pencurian. Yang ketiga, akan ada tindakan kriminal. Yang keempat, jalan pintas lainnya yang tidak diridhoi Allah akan banyak. Maka ustazah, untuk menghindari ini, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekerja keras agar bisa mencukupi kebutuhan kita. Karena orang yang bekerja akan lebih mulia dibandingkan orang yang meminta-minta. Nah, anak ustazah, itulah materi kita hari ini. Semoga anak ustazah dapat memahaminya dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang dua tadi ya nak, bekerja keras dan memberi kepada yang membutuhkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari apapun yang kita lakukan. Nah, anak ustazah, nanti setelah anak ustazah memahami materi kita, kerjakan tugas yang ustazah berikan ya. Ini akan menjadi penilaian harian kita. Jika ada yang masih kurang difahami, silakan hubungi ustazah nanti ya nak. Kita tutup pembelajaran kita sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya ya nak. Tetap semangat dan jaga kesehatan.